Chahengyan, kenapa kamu datang? Kamu sudah tahu aku anakmu? Siapa yang memberitahumu? Kamu masih tidak mau mengakuiku, ya? Bukan begitu. Aku sudah lama ingin mengakuimu. Aku setiap hari memikirkan dan menantikan. Aku sangat berharap suatu hari kamu bisa memanggilku. Ayah. Kamu memanggilku ayah? Anak. Ayah. Aku bahkan bermimpi kita berdua bertemu. Aku mencari kalian berdua selama lebih dari 20 tahun. Lebih dari 20 tahun. Sampai aku menemukan jam saku. Aku susah payah menemukanmu. Lalu kenapa ayah tidak memberitahuku? Ayah sudah sakit parah begini. Kamu masih tidak ingin aku tahu, ya? Iya, aku salah. Aku terlalu banyak pertimbangan. Ayah harus pergi ke dokter, sembuhkan penyakitnya. Kita bisa menebus semua waktu yang hilang. Hubungan ayah dan anak kita, ya? Penyakitku tidak bisa disembuhkan. Aku tidak percaya. Ayah, dengarkan aku. Ayah harus percaya, selama ayah punya keyakinan. Pasti bisa sembuh. Ayah jangan lupa. Aku anak ayah, aku anak ayah. Ayah tidak ingin melihatku menikah dan punya anak? Kita sekeluarga berkumpul dengan hangitnya? Aku ingin, tentu saja aku ingin. Bagaimana mungkin aku tidak ingin? Kalau begitu, ayah harus berjanji padaku. Berikan aku waktu dan kesempatan, biar aku berbakti dengan baik pada ayah. Baik. Aku berjanji. Ayah kenapa? Ayah, Degang. Ayah kenapa? Degang. Cepat. Ayah, Degang. Kalian cepat. Degang, tahan. Ayah, cepat. Apakah kalian keluarga Tuan Judegang? Kami, iya. Bagaimana keadaannya? Dokter bilang perutnya banyak mengeluarkan darah. Harus segera dioperasi darurat. Ini surat persetujuan operasi. Tolong tanda tangani, lalu ke loket pembayaran di depan. Bayar jaminan. Chengyan, cepat bayar. Saya. Bu, jangan terlalu khawatir. Ayah pasti baik-baik saja. Tidak akan ada masalah. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu betul penyakit apa yang diderita ayahmu. Peluang sukses operasi awalnya tidak besar. Sekarang dipukul lagi oleh Tong Fugui. Bu. Tong Fugui Binatang. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Bu, jangan marah. Menjun,
Bagaimana kondisi Degang sekarang? Bicara. Ada APA? Bicara. Bicara. Ayah, aku mau bicara. Ayah, kondisi tubuh ayah Degang memang tidak terlalu baik. Sekarang Kiko Ola Tong Fugwe sedang di ruang operasi. Peluang sukses operasinya awalnya tidak tinggi, sekarang Semakin tidak tahu bagaimana hasilnya. Bu, jangan khawatir. Keluarga Judegang, silakan datang ke sini. Suster, bagaimana keadaannya? Bagaimana? Pasien sekarang butuh banyak transfusi darah. Silakan segera ke stasiun transfusi di lantai 1 untuk tes golongan darah. Dan berikan darah untuk pasien. Ini rekam medis pasien. Dan formulir permohonan transfusi darurat yang ditandatangani dokter. Silakan bawa. Aku yang pergi. Tunggu. Kita pergi bersama, ayo. Kiao Chenyan, kamu golongan B. Sama dengan golongan darah pasien. Suho Menjun, kamu golongan O, juga cocok. Kalian berdua bisa donor darah. Baik, tunggu. Aku juga sudah tes, biar aku yang duluan. Maaf pak, kamu golongan A, tidak cocok dengan pasien. Tidak perlu donor darah. APA maksudnya. Kenapa? Aku dan saudara, ayo, Aku sehat, kami saja yang donor. Aku bisa donor. Kau dah hai. Tunggu. Kamu ngapain? Kok lari begitu lihat aku? Bumi itu bulat, orang berkumpul butuh jodoh. Kita kan teman lama, pasti akan bertemu lagi. Kita tidak saling berhutang, tidak perlu saling menghindar. Betul, sebagai saudara, aku traktir makannya. Ngobrol santai aja, nggak usah. Kita beda dunia, nggak ada yang perlu dibicarakan. Jangan sak tinggi, lu siapa? Barusan udah bilang, ini teman lama gue. Kalau teman lama nggak ngasih muka, biarin aja pergi. Bu. Dokter, gimana? Dokter, gimana dok? Iya gimana? Jangan panik dulu. Tumor di lambung Tuan Ju sudah berhasil diangkat. Siakerlah. Tapi pasien baru selesai operasi, masih perlu observasi 2 hari. Setelah melewati masa kritis ini, barulah pasien bisa dibilang. Benar-benar selamat. Terima kasih dok. Terima kasih banyak. Enak. Dahai. Pasien nggak bakal cepet bangun, keluarga bisa istirahat dulu. Kapan dia bisa siuman? Pak. Degang. Aku sama Cheng yang nemenin di sini. Kamu harus kuat ya. Pak. Bapak udah capek seharian, istirahat dulu aja. Capek seharian, pulang. Masak belum selesai nih. Tidur yang nyenyak. Nanti kalau aku udah bangun, aku anterin makanan.
Ibu, ini ngapain sih? Ngapain? Keluarga udah mau berantakan, aku mau balik ke desa. Apaan sih? Cucuku dikasihin gratis, masih bilang, apaan sih? Kamu memang bodoh banget, goblok banget sampai cenyan. Tahu asal-usulnya. Bu. Nggak ada rahasia yang bisa ditutup selamanya, menurut ibu. Berapa lama lagi kita bisa sembunyikan? Ju Degang itu udah hampir mati. Masa kita harus dendam sama orang sekarat? Bukan dendam. Kalau dia emang mau mati, ya udah nggak usah dibahas. Tapi kalau dia sembuh, coba pikir, dia pasti mau akui Cenyan sebagai anak. Terus kamu mau gimana? Pernah mikir nggak? Dokter bilang umurnya tinggal setengah tahun. Aku tega nggak ngasih mereka berdua bertemu? Hati kecilku nggak sanggup. Aku tahu, kamu punya hati nurani. Kamu baik hati, itu tidak bisa disangkal. Kamu selalu memikirkan orang lain, tapi pernahkah kamu berpikir? Yang paling menyedihkan adalah dirimu sendiri. Lihatlah, Manjun pergi. Cenyan juga pergi. Mereka bertiga sudah berkumpul, tapi kamu? Aku memikirkannya semalam. Semuanya pergi. Bercerai-berai, tinggal aku sendiri. Menurutmu, ini masih bisa disebut keluarga? Cheng Hui juga belum pulang? Ini rumah Gao Cheng Hui? Ya, aku ayahnya. Ada perlu? Gao Cheng Hui terluka sebelum pulang kerja kemarin. Sekarang di rumah sakit. Terluka? Di mana lukanya? Di rumah sakit mana? Sekarang di rumah sakit Maria. Suster, bagaimana keadaannya sekarang? Dia baik-baik saja sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Cheng Yan. Ibu, bagaimana keadaan ayah? Kamu pulang istirahat saja, di sini ada aku. Ibu, kamu istirahat saja, aku yang urus ayah. Cheng Yan. Manjun. Degang. Ayah, kamu sudah bangun. Aku panggil dokter. Degang. Kamu akhirnya melewati masa kritis, tahu? Dokter sudah mengangkat tumor di perutmu. Kamu akan cepat sembuh. Sepertinya, nyawaku cukup kuat. Tong Fugui si pembawa sial itu tidak bisa membunuhku. Apa yang kamu bicarakan?
Kamu tahu tidak betapa khawatirnya aku dan Cheng Yan tentangmu? Aku pikir, aku tidak akan bisa melihatmu lagi seumur hidup. Menjun. Kali ini aku mohon. Jangan tinggalkan aku lagi. Ya. Ayo. Ayah. Ayo, makan selagi hangat. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak mau makan sedikit pun. Belum pernah makan sesuatu yang sana ini. Ayah, ini makanan khusus yang dimasak oleh rumah sakit. Sebelum pulang, Anda harus makan ini. Jangan khawatir, aku akan segera membayar tagihan. Ayah bisa segera pulang. Ayah, ini bergizi, cepat makan. Sebenarnya, aku sama sekali tidak ingin pulang. Fasilitas rumah sakit ini memang cukup bagus, tapi tidak sampai kamu tinggal di sini dan tidak mau pulang ke rumah, kan? Kamu tidak mengerti maksudku. Sepanjang hidupku, hanya saat dirawat inap inilah aku bisa berkumpul dengan kalian. Bagaimana mungkin aku tega pergi? Ayah, masih banyak hari di depan. Masih banyak waktu untuk kita berkumpul. Jangan terlalu banyak berpikir. Apakah aku terlalu banyak berpikir? Sebenarnya, ibumu sudah lama membuat pilihan. Dia bahkan tidak mengizinkan kita bertemu. Aku tidak menyalahkannya. Aku tahu dia punya alasan sendiri. Tapi kamu juga harus memikirkan perasaanku. Bagaimana perasaanku? Aku sangat mengerti. Sepanjang hidupku, sulit bagi keluarga kita untuk berkumpul. Hanya saja, aku punya satu keinginan. Aku harus memberitahumu. Ayah, katakanlah padaku. Apapun yang bisa kulakukan, akan kuselesaikan. Tentu saja kamu bisa. Aku ingin kamu mengakui leluhurmu. Ganti marga menjadi Ju. Nanti aku bangun. Aku akan mengantarkan makanan untuk kalian. Ada apa? Tidak mau? Bukan, Ayah. Bukan tidak mau. Hanya saja, aku ingin berdiskusi dulu dengan Ayah Dahai. Ayo, hati-hati. Pelan-pelan. Hati-hati. Rasanya Ena bisa pulang ke rumah. Tidak menyangka. Aku masih bisa kembali ke rumah ini. Ya, kamu harus berterima kasih pada Cheng Yan. Kalau bukan karena dia, tidak ada yang bisa membujukmu untuk operasi. Ya, benar. Sakit parah ini. Sempat ke gerbang kematian, tapi ternyata aku tidak diterima. Malah dapat anak kembali. Sakit ini sangat berharga. Berharga. Sudahlah,
Kamu tidak tahu betapa khawatirnya kami. Ya ayah, jangan bicara lagi. Aku anakmu. Ini hal yang suatu saat akan diketahui, Ibu. Ayah baru sembuh dari sakit, aku akan tinggal di sini beberapa hari. Untuk merawatnya, aku akan memanggil seseorang untuk membantu. Jangan khawatir. Ayo, duduklah Degang. Ayah, aku sudah beberapa hari tidak pergi ke kantor. Aku akan pergi ke kantor dulu. Baik, cepat pergi. Rokok dan minuman sudah kusimpan. Jaga dirimu baik-baik. Menjun. Cepat sekali kau pergi. Tidak tinggal lebih lama. Kalau tahu kau akan pergi secepat ini, lebih baik aku tidak berobat. Aku lebih memilih kau menemaniku, menyelesaikan sisa hidupku yang 6 bulan ini. Setidaknya, kita masih punya waktu 6 bulan untuk bersama. Jangan bicara bodoh. Bukankah begitu? Kalau bukan karena gangguan Tong Fugui, mungkin sekarang kita sedang berada di tepi danau. Atau di suatu padang rumput, tempat hanya berdua kita. Memancing bersama sambil menikmati matahari terbenam. Selama bertahun-tahun. Rokokku kuhisap untukmu. Minumanku kuminum untukmu, kau mengerti? Setiap kali aku merindukanmu, hingga hatiku terasa sesak. Hanya rokok dan minuman yang bisa sementara mematikan perasaanku. Kalau begitu, tolong berhenti merokok dan minum untukku, ya? Maaf, aku tidak seharusnya berbicara keras padamu seperti ini. Kau baru sembuh, Degang. Kau sudah bertemu dengan Cheng-Yan. Jangan lupa janjimu padanya. Apa yang sudah kukatakan di masa lalu, aku tidak ingin mengulanginya lagi, tapi kau seharusnya mengerti, kita hanya bisa seperti ini sekarang, jika tidak, kita bahkan tidak bisa menjadi teman. Maaf. Untukmu, aku selalu tidak bisa menahan diri. Aku selalu merasa punya banyak hal yang ingin kukatakan padamu. Aku, Degang. Sembuhlah dengan baik, setelah sembuh nanti, masih banyak kesempatan. Ayo, aku bantu kau istirahat. Obat sebelum dan sesudah makan, sudah kutandai. Jangan lupa minum obat. Aku akan membuatkanmu bubur. Benar-benar harus pulang. Kau tidur dulu. Meski aku tahu, kita sudah tidak bisa kembali. Tapi aku masih takut. Aku takut jika aku tertidur, kau akan meninggalkanku lagi selama belasan tahun. Menjun. Sepanjang hidupku, sangat sulit untuk bisa berkumpul denganmu dengan baik. Aku Tidak akan. Ayo tidur. Ayo. Aku dengar dia sudah keluar dari rumah sakit, jadi aku datang untuk melihat. Apakah dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Terima kasih sudah merawatnya.
Tidak apa-apa. Aku hanya melakukan sedikit yang bisa kulakukan sebagai kenalan lama. Untung kamu teliti, bisa menemukan penyakitnya lebih awal. Kalau tidak, sekarang akhirnya sudah sembuh. Chunyan, aku ucapkan terima kasih untuk Cheng Yan. Baiklah, aku harus pergi. Dia akan merepotkanmu. Ibu, maafkan aku. Waktu itu terlalu terburu-buru, aku tidak sempat. Mohon maafkan aku. Maafkan APA? Lagi pula kamu tidak pernah menganggapku penting. Pergi seenaknya, pulang seenaknya, apa yang perlu dimaafkan? Si Ju itu sudah keluar dari rumah sakit? Ya, Bagus. Keadaannya baik? cukup baik. Semoga begitu. Tapi si Ju itu sungguh beruntung, ada kamu yang merawatnya. Jadi cepat sembuh. Tapi aku rasa, orang yang tidak tahu. Mungkin menjara dia bukan sakit parah, tapi sakit hati. Aku bilang, jangan kira dengan begini. Kita bisa membiarkan mereka, ayah dan anak, bertemu. Chunyan dibesarkan di keluarga Gao. Aku bertahu kamu, Jamarga Gao. Kalau ada orang yang mau membawa Cheng Yan pergi dan bersaing denganku, aku akan melawannya. Ibu, tidak ada yang mau membawa Cheng Yan pergi. Semoga tidak. Aku bicara dulu, tolong sampaikan juga padanya. Kalau dia benar-benar mau datang untuk membawa Cheng Yan, bilang padanya jangan bermimpi. Cheng Yan Marga Gao selamanya akan menjadi keturunan keluarga Gao. Menjun, kamu masih di sini? Aku kira kamu sudah pergi. Menjunmu memang sudah pergi. Chunyan. Maaf, aku salah lihat orang. Kenapa? Kamu kecewa melihatku? Jangan lupa, sebelum kamu operasi, kamu bilang apa? Kalau kamu lupa, aku akan mengingatkanmu lagi. Aku tidak lupa. Hutangku padamu selalu kusimpan di hati. Karena sekarang kamu belum mati, maka hutangmu seumur hidup padaku. Harus kamu kembalikan padaku. Ternyata kamu hanya merasa bersalah padaku saja. Chunyan, jangan seperti ini. Kamu adalah sahabatku. Dan juga teman terbaikku, orang yang paling kusukai untuk diajak bicara. Tapi, aku bukan orang yang paling kamu cintai. Selama ini aku selalu berpikir, dalam pertandingan cinta ini, aku sudah pasti kalah. Tapi sekarang aku baru tahu, aku tidak kalah. Aku bahkan bukan lawanmu. Aku sama sekali tidak ada dalam pertandingan ini. Aku hanya orang luar. Chunyan. Kamu dan Menjun adalah dua wanita paling penting dalam hidupku. Dan tak akan pernah kulupakan. Kamu dan dia sama-sama sangat penting di hatiku. Sangga. Kalau aku dan Menjun jatuh air bersama, kamu akan menyelamatkan siapa dulu? Banyak orang suka menggunakan pertanyaan seperti ini untuk mengukur seberapa penting dirinya di hati orang lain. Aku bisa menjawabmu dengan serius. Jangan pernah membuat perbandingan seperti ini. Karena dalam situasi darurat, tidak ada yang sempat berpikir, siapa yang harus diselamatkan dulu, siapa yang paling dekat akan kuselamatkan dulu. Tidak mungkin orang di dekat tidak diselamatkan, malah menyelamatkan yang jauh.
Jawaban yang bagus. Sebenarnya aku mengerti. Bahkan jika yang kamu selamatkan dulu adalah aku, tidak berarti kamu lebih mencintaiku. Chun. Selamat atas kesembuhan dan keluar dari rumah sakit, Direktur 11, selamat. Sungguh patut disyukuri kesembuhan Direktur. Terima kasih, terima kasih. Selamat, selamat untuk Direktur, selamat. Selamat untuk Direktur. Terima kasih semuanya. Kalian sudah bekerja keras selama ini. Kamu ada urusan? Cheng Yan menanyakan hal itu. Sudah berkali-kali dia tanyakan padaku. Biarkan dia pulang saja. Dengan begitu, hatiku akan lebih tenang. Kamu tidak berhutang padanya, apalagi. Cheng Yan juga kamu yang besarkan. Jangan bicara seperti itu. Dulu kami pikir Degang sudah tiada. Jadi kami sembunyikan darinya. Tapi sekarang, dia sudah kembali dan ingin mengambil anaknya kembali. Itu hal yang wajar, kita tidak bisa karena ini. Melarang anaknya kembali ke sisinya, kan? Ibu tidak akan setuju. Kalau begitu, aku akan bicara dengan ibu. Jangan pergi, kamu hanya akan dimarahi. Kamu tidak tahu, saat aku kembali waktu itu, ibu sudah menebak. Langkah berikutnya Degang adalah meminta anak saat itu. Aku bahkan membela Degang, tidak menyangka. Ternyata tebakan ibu benar. Tapi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bagaimana kalau kamu bicara dengan Degang? Bicara apa? Minta Degang melepaskan Cheng Yan. Aku tahu ini memaksakan, tapi berbicara dengannya lebih mudah daripada berbicara dengan ibu, kan? Benar juga, baiklah. Masalah Cheng Yan, kita bayarkan dulu seperti ini. Sekarang ada Cheng Hui yang lebih merepotkan. Cheng Hui? Apa yang terjadi dengan Cheng Hui? Aku bilang, jangan buru-buru marah. Tahukah kamu, bos Cheng Hui adalah Tong Fu Gui. Tidak mungkin, kamu salah. Bos Cheng Hui adalah ketua asosiasi pelayaran Tong Anping. Aku sudah bertanya. Tong Anping ini adalah Tong Fu Gui. Dia ganti nama. Bagaimana kamu tahu? Saat aku menjenguk Cheng Hui di rumah sakit. Aku melihatnya. Kenapa baru sekarang bilang? Aku takut kamu khawatir. Jadi aku berpikir, apakah harus memberitahumu? Tidak perlu dipikir, suruh Cheng Hui mengundurkan diri. Tidak ada hubungan baik dengan orang seperti itu. APA? Suruh aku mengundurkan diri? Kenapa? Tong Fu Gui bukan orang baik. Ibu tidak mau kamu bekerja di bawahnya. Aku tahu. Kalian kan pernah bermasalah dengan Bos Tong. Jangan banyak tanya, dengarkan aku dan ibumu ya. Aku boleh tahu alasannya, kan? Aku tidak ingin membicarakan masa lalu. Intinya, besok kamu langsung mengajukan surat pengunduran diri. Ibu, aku kasih tahu, urusan generasi kalian. Perusahaan baru memanfaatkanku, aku baru bisa menunjukkan kemampuanku. Kalian malah menyuruhku mengundurkan diri, aku tidak mau. Kamu bisa mengembangkan kemampuanmu, di perusahaan lain juga bisa kok. Nggak perlu tetap difudalin, bantu orang seperti itu. Bos Tong aja nggak mempermasalahkan urusan generasi sebelumnya dengan kalian. Kalian ini kok sempit sekali pikirannya. Kamu bicara sama ibumu gitu? Kamu kenal Tong Fu Gui baru berapa hari? Kamu tahu latar belakangnya? Aku apa? Suruh mengundurkan diri ya harus, kalau nggak kamu bukan anakku. Kamu dengar enggak? Director, Anda sudah tahu semuanya.
Ini memang nggak bisa dihindari. Aku nggak akan membiarkanmu mengundurkan diri. Tapi aku... Begini saja, coba kamu bayangkan. Aku ini orang yang mencari emas di sungai pasir hisap. Menghabiskan waktu hampir seumur hidup. Yang didapat cuma besi tua. Nggak ada satupun yang berharga. Tiba-tiba suatu hari, aku menemukan sebuah berlian. Berlian itu adalah kamu. Aku pegang erat-erat di tanganku. Mana mungkin aku melepaskannya? Terima kasih pujiannya, Direktur. Tapi aku, di keluargaku, aku kasih tahu. Setiap pria pasti akan tiba waktunya. Meninggalkan orang tuanya. Lalu pergi merantau, membangun karirnya sendiri. Kamu harus bisa tegas. Begini, aku kasih cuti 3 hari, sekalian kasih uang saku. Kamu jalan-jalan dulu, lalu renungkan baik-baik. Aku jamin, masalah antara kamu dan ayahmu. Saat kamu kembali, pasti bisa diselesaikan. Ini, ambil uangnya di bagian keuangan. Terima kasih, Direktur. Selamat jalan-jalan, bersenang-senangnya. Tapi jangan lupa, pikirkan kata-kataku. Oke, aku tahu. Pergi deh. Aku duluan ya. Sepertinya harus bicara baik-baik dengan Dahai. Nggak bisa tidak. Makan pangsit? Berapa harganya? Cepat pergi. Minggir Pascal. Aku berjualan di sini. Ganggu kalian apa? Kamu bicara apa sih? Kami datang untuk mendukung. Hari ini pangsitmu kami beli semua. Gimana? Cukup enggak? Kalian diam aja. Ayo temani Pascal. Mau apa? Bos, kami mau ketemu kamu. Aku lagi sibuk jaga warung, nggak ada waktu. Bakmi kamu kita beli semua. Ngapain masih repot-repot? Gimana? Nggak mau kasih muka? Ayo, tunggu dulu. Jangan kurang ajar sama Bos Gao. Harus dijemput. Silicon, Pascal. Dahai. Lama tidak berjumpa. Maksud kamu apa? Kita kan teman lama. Sudah lama tidak ketemu. Kenapa baru ketemu langsung bicara kasar? Nggak usah banyak bicara. Mau apa kamu? Aku mau ungkapin rasa terima kasih. Anak kamu adalah penyelamat nyawa aku. Mau terima kasih aja sama dia. Nggak ada urusan sama aku. Kamu ini kenapa selalu nolak orang dari jarak jauh? Sekarang aku di sini udah jadi orang terpandang. Kamu tolak aku gini, mau nggak aku jadi orang di luar? Mau nggak aku lanjut bisnis? Tong Fugui, kamu sebenarnya mau apa? Kamu harus tahu, bisnis aku selalu lancar. Perusahaanku juga besar. Kenapa kamu halangi masa depan anak kamu? Dahai, aku harap kamu mau. Biarin Cheng Hui tetap di perusahaan aku. Aku tahu mungkin dulu aku udah berbuat salah. Tapi siapa yang gak pernah salah? Kenapa kamu gak mau terima orang yang udah berubah? Sayang, apakah kamu anak laki-laki atau perempuan? Kamu pasti buah hatiku. Mama kasih sayang mama.
Pakai sweater yang Mama rajut. Kamu pasti anak paling bahagia di dunia. Xiao Qian, NAK. Baju bayi? Kamu hamil? Cepat bilang. Kamu hamil, ya? Chungwi tahu, kan? Bagus kalau dia tahu. Kalian bentar lagi tunangan, Mama nggak usah bawel. Sebenarnya buat cewek, gini nggak boleh. Kalau cowoknya nggak ngaku, mau nangis sama siapa? Nggak bisa. Mama ke rumah gaul sekarang. Mama yang omong. Sekalian aja tunangan sama nikah bareng. Ma, jangan pergi. Kenapa? Aku takut sama Chungwi. Bukannya rencananya udah jelas? Kita ganti-ganti terus gini. Orang lain akan menganggap kita merepotkan. Bagaimana kalau, Bu? Tidak ada. Bagaimana kalau? Kalian ikuti saja rencana semula. Lakukan saja seperti itu. Tapi aku khawatir, kamu. Aku cadak APA. Kak, tolong aku dong. Kamu masih punya hati nurani nggak sih? Ini sudah ada anak, Kak, aku mohon. Ini sudah ada anak. Harusnya menikah dengan Xiaoqian. Beri dia kejelasan. Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang seharusnya kamu tanggung. Kamu lempar masalah ini ke aku. Ini apa sih, Kak? Aku dapat pekerjaan bagus nggak mudah loh. Aku sedang berusaha naik perlahan-lahan. Bagaimana aku bisa membiarkan wanita dan anak menghambatku? Kalau takut merepotkan, dari awal jangan lakukan hal ini. Cheng Hui, kamu jangan bicara apa-apa lagi. Cepat siap-siap menikah. Tidak. Dibunuh pun aku nggak mau menikah. Aku masih punya masa depan. Aku nggak mau diikat oleh Xiaoqian seperti ini. Kamu bilang apa? Kamu masih manusia nggak sih? Ya. Aku bukan manusia. Sekarang aku nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Bahkan nyawa pun nggak seberuntung kamu. Camel. Tiba-tiba dapat ayah kaya. Beberapa tahun lagi, kamu bisa mengambil alih perusahaan besar dengan sah. Jadi bos besar. Aku punya apa? Kak, sekarang kamu anak orang kaya. Aku masih pengemis miskin. Lihat, sekarang bahkan cara nenek memandangmu sudah berbeda. Ini dua hal yang berbeda. Kok bisa kamu bandingkan seperti ini? Lagipula, ini semua bukan aku yang minta. Ya, kamu mulia. Kamu nggak memaksa. Kak, kamu cuma bisa bicara enak. Kamu sudah punya segalanya, masih mau minta apa lagi? Tapi aku sangat ingin memaksa. Tapi aku belum tahu bagaimana caranya bisa dapat. Cheng Hui Camel, sudah. Jangan bicara lagi, aku sudah putuskan. Ya, aku akui aku kejam sedikit pada Xiaoqian. Ini juga terpaksa. Kak, tolong bicarakan dengan Xiaoqian. Suruh dia mengalah saja, kan bisa? Aku nggak bisa melakukan hal yang nggak berhati nurani seperti ini. Cari orang lain saja. Kak, kamu bilang, selain kamu aku bisa cari siapa lagi di dunia ini? Bukankah kamu satu-satunya kakak kandungku? Kak, aku mohon, Kak. Kak. Aku mohon. Kak. Chenyan, kita nonton film baru malam ini. Nyanyian tengah malam gimana? Katanya seram tapi bagus loh. Abis nonton, kita jalan-jalan sambil makan. Setuju? Hari ini nggak bisa, aku masih ada beberapa laporan yang harus diselesaikan. Mungkin malam ini harus lembur lagi. Akhirnya weekend, ajak kamu nonton dan jalan-jalan. Malah ditolak. Katanya kangen. Bohong banget sih. Maaf ya Jinwan. Aku benar-benar sibuk sekarang. Gimana kalau gini? Nanti setelah sibuknya reda, aku pasti temenin kamu. Udah deh, terserah kamu aja. Kamu ngapain sih? Jangan gerak-gerak, Nona. Lihat nih, matamu merah. Jerawatan juga. Pasti lagi panas dalam. Emang urusan lo? Aku perhatian, Nona. Aku punya resep. Nggak cuma bisa meredakan panas dalam, tapi juga bikin kulit cantik. Katanya si Ratu Inggris juga pakai ini tiap hari. Mau coba? Resep apa tuh? Es krim premium impor dari Italia.
Es krim bisa redakan panas dalam? Aku belum pernah dengar tuh. Ini baru tren di Eropa. Toko yang aku kenal ini baru buka. Mereka punya macam-macam buah, pisang, nanas, stroberi, persik, dan lain-lain. Ini mengandung vitamin A, B, C, D, X, Y, Z, plus mineral kaya elemen kayu, api, tanah, air, logam. Masa nggak bisa redakan panas dalam? Elemen segala X, Y, Z lagi. Ngaco banget sih. Daripada ngomong gak jelas, mending makan. Gini aja. Aku temenin kamu makan es krim ini. Kalau abis makan, Masih jerawatan, 1 jerawat. aku temenin kamu nonton film. Gimana? Oke, aku mau coba nih. Silakan. Ini Nona, jangan-jangan gak suka? Mau ganti yang lain? Nggak usah. Nona. Hmm? Kayaknya kamu ada beban pikiran ya? Cheng Hui, kakakmu lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Kok sampai weekend nggak ada waktu? Kakakku. Cheng Yan. Siapa tuh cewek? Kenapa aku bawa kamu ke sini ya? Kakakku bilang, Sebenarnya ada apa sih? Sudahlah, kalau kamu tidak mau bilang, aku akan tanyakan padanya. Jangan, kamu tidak boleh pergi. Duduklah, duduk, dengarkan aku. Cepat katakan, sebenarnya apa yang terjadi? dia hari ini menemani perempuan itu ke dokter kandungan. Jangan tanya aku lagi, aku sudah mengatakan semua yang harus kukatakan. Jangan terlalu dipikirkan. Kak, apa katanya? Bagaimana dengan urusan itu? Urusan APA? ITU. Kamu bantu aku bicarakan soal aborsi dengan Xiao Qian. Kamu sendiri yang berbuat dosa, tapi tidak mau bertanggung jawab, masih berani bicara. Haruskah aku yang turun tangan? Kak, aku kan sibuk. Aku tahu, pasti kakak sudah membantuku kan? Terima kasih, Kak. Aku kasih tahu ya. Jangan sampai ada yang tahu tentang ini. Apalagi Jin Huan. Karirku baru mulai, kalau kamu bilang padanya. Dia pasti akan bilang ke ayahnya, kalau ayahnya tahu. Apa pekerjaanku masih aman? Kamu takut kehilangan pekerjaan? Kamu juga tahu ini tidak baik, kan? Kak, Tolong bantu sampai tuntas. Terima kasih, Kak. Aku sibuk dulu, aku pergi dulu. Terima kasih. Kamu sibuk sekali ya? Jinwon, Apa yang perlu dimaafkan? Kamu bilang kamu menemani perempuan itu. Ke rumah sakit? iya. Dia itu saudara kami, dia sakit. Saudara APA? Pergi berobat apa? saudara ya saudara, Jin Huan jangan salah paham. Salah paham? Aku lihat sendiri, apa yang salah paham? Jin Huan, pergilah padaku. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang merugikanmu. Gao Chenyan, apa yang sudah kamu lakukan? Kamu sendiri yang tahu. Jinwon, Beli satu buket saja. Aku tidak mau. Hari ini ada waktu menemani aku jalan-jalan? Jalan-jalan kapan saja ada waktu. nanti kita makan sesuatu, yuk. Kamu masih memikirkan aku. Bagaimana bisa tidak? Jangan begitu. Senyum dong. Kenapa? Aku tidak mau menikahi perempuan yang cemberut terus. Bicara manis tapi tidak jujur. Ayo pergi. Sudah tidur? Masih minum apa? Hati sedang kesal. Kita harus saling memahami. Jika kita diminta untuk melepaskan anak kita sendiri, bagaimana perasaanmu? Bagaimana kita bisa tega? Meminta digang melepaskan Qingyan? Tapi bagaimana dengan ibumu? Lagi pula, kita tidak meminta Degang untuk melepaskan. Hanya menunda sementara. Bagaimana kalau aku yang bicara dengan Degang?
Ini, minum teh hangat. Terima kasih. Menjun, dari raut wajahmu. Ada hal penting ya? Degang, ada sesuatu yang sulit kusampaikan tentang Cheng Yan. Kamu ingin Cheng Yan kembali ke keluarganya? Karena ini, Cheng Yan sudah bertanya padaku berkali-kali. Bagaimana aku menjelaskan pada Dahai dan ibu mertua? Bisakah hal ini ditunda dulu? Ditunda sampai kapan? Menjun, dari sikapmu, Gao Dahai tidak ingin mengembalikan anak itu padaku ya? Aku tahu ini tidak adil bagimu, tapi Dulu kalian mengira aku sudah mati. Beralasan demi kebaikan anak menyembunyikannya, semua itu bisa kuterima. Tapi sekarang aku masih hidup. Anak itu juga sudah mengenaliku. Mengapa tidak boleh kembali ke keluarganya? tapi Cheng Yan juga dibesarkan oleh keluarga Gao. Dahai juga sudah berkorban banyak. Sudah berkorban banyak, lalu bisa seenaknya mempertahankan? Mereka pikir ini sedang bercocok tanam atau membangun rumah ya? Sudah berkorban tenaga, lalu berhak mendapatkan sesuatu? Mereka mengambilmu dengan cara tidak benar, aku tidak melaporkan mereka. Sudah sangat baik hati. Mereka masih berani merebut anakku? Kembalilah dan katakan pada mereka, jika masih tidak masuk akal. Aku akan menempuh jalur hukum, aku ingin Gao Dahai mengembalikan istri dan anakku. Aku ingin lihat bagaimana dia di depan hakim. Menceritakan perbuatan hina dulu. Kamu ingin membeberkan masalahku ke publik ya? Aku masih punya muka tidak? Menjun, kamu yang membuatku sulit, keluarga Gao sudah keterlaluan. Kamu seharusnya membujuk Dahai, bukan aku. Ibu, Kamu cari Judegang. Dia apaan sih? Ngapain kamu cari dia? Dia janji sama kamu. Terus maksud kamu pergi ke sana buat apa? Pengen lihat dia lagi? Bu, ngomongnya kok malah ngelantur. Gimana? Sayang istri? Aku kan cuma nyindir dikit. Kalian pasti nggak bakal ingat aku. Sebelum pergi, kenapa nggak diskusi sama aku dulu? Pakai otak dikit juga tahu. Judegang bakal setuju. Kamu ini bukannya cari malu sendiri? Bu, aku yang nyuruh Menjun pergi. Jadi kami berdua aja yang urus. Dia udah janji sama kamu. Cara hadapin Judegang itu, cuekin aja. Lihat dia bisa ngapain. Nggak mikir, kita yang besarin Cheng Yan. Udah berapa banyak pengorbanan. Pas anak nggak ada susu, dia peduli nggak? Pas anak sakit, dia pernah antar ke dokter nggak? Pa anak jada berdarah, siapa yang jiber? Kamu Gao Dahai yang ngehibur, sekarang. Dia mau ambil anak ya udah ambil aja. Mimpi kali enak banget. Ini semua harus kita hitung jelas sama dia. Pengen ambil anak lagi? Mimpi. Semua keadaannya udah aku jelasin tadi. Aku harus ambil anakku kembali. Soal gimana nego sama keluarga Gao, berapa biayanya kamu yang urus. Pokoknya, yang penting anak balik aku. Nggak masalah, Pak Ju tenang aja. Tant,
Judegang yang suruh kamu datang? Ayah, saya kuasanya dia. Kamu tahu nggak, ngurus anak dari kecil? Nggak gampang, ini semua. Dia mau hitung gimana sama kita. Bu. Ibu udah, jangan ngomong gitu lagi. Kenapa nggak boleh ngomong? Kamu pikir anak bisa gede cuma minum air? Cari pengacara buat bilang, terus kamu. Mau hitung gimana sama kita? Aku hitung kasar. Pak Gao sebulan dapat 3 yuan. Setahun jadi 36 yuan. Bahkan jika semua uang digunakan untuk Cheng Yan. Selama 20 tahun, itu hanya 720 yuan. Tapi klien saya mengerti kesulitan kalian. Menyuruh saya memberi kalian sejumlah uang sebagai kompensasi. Jadi saya membuat cek tunai 50.000 yuan. 50.000 yuan. Benar, asalkan kamu bisa menandatangani perjanjian ini. Uang ini akan menjadi milik kalian. Apa maksudnya? Mau kami menjual anak? Degang ini benar-benar tidak becus. Dengan 50.000 yuan ini, kalian tidak perlu menyewa rumah kecil ini. Bahkan bisa membeli beberapa rumah besar milik tuan tanah. Ini bukan jumlah Kessel. Benarkah? Cheng Yan kami besarkan dengan susah payah. Kamu pikir kasih sayang ini bisa dibeli dengan 50.000 yuan? Lenyap begitu saja. 50.000 yuan, seumur hidup kalian tidak akan habis. Jika kalian ingin lebih, bisa juga. Saya akan berdiskusi dengan Tuan Ju. Saya yakin dia akan memberikannya, sebutkan jumlahnya. Sampaikan pada Tuan Ju. Jika dia ingin membeli anak, maaf kami tidak menjual. Saya ingatkan, ini adalah mediasi pribadi. Jika tidak berhasil, Tuan Ju akan menggugat ke pengadilan. Kalian tidak akan dapat apa-apa. Baik. Bahkan jika kami tidak dapat apa-apa, kami tidak akan menjual anak. Kalian melawan uang. Buat apa? Cheng Yan, kamu datang tepat waktu. Ini cek tunai dari Tuan Ju. Ayah kandungmu sangat baik padamu. Kamu, ini cek 50.000 yuan. Tuan pengacara, tolong sampaikan pada Tuan Ju. Kebaikan keluarga Gao padaku tak ternilai. Maaf. Aku bukan buah-buahan. Maaf tidak dijual baiklah. Saya pamit dulu. Apa? Mereka merobek ceknya? Ya, kebetulan Gao Cheng Yan pulang. Jika mediasi pribadi gagal, sekarang harus bagaimana? Terpaksa ke pengadilan. Ke pengadilan. Saya pikir dulu. Ya. Baik. Hati-hati di jalan. Kutangkap kau. Bibi Xiaoli, aku mewakili nenekku berterima kasih. Terima kasih apa? Yang harus berterima kasih adalah aku. Kamu terlalu sopan. Sengaja datang menjemput Xiaoqian. Cheng Hui juga tidak ada waktu. Kalau begitu aku pulang saja ya. Bu, kami pergi dulu ya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Jaket harus dibawa. Jangan sampai kedinginan. Bibi, bayar aku yang bantu bawa. Kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa. Bibi, sampai jumpa. Angin di Lurking Kang, pakai baju dulu ya. Baik. Ayo pergi. Terima kasih ya. Kenapa harus bilang terima kasih? Kalau ada sesuatu, langsung bilang saja. Kau melindungiku, aku mengerti. Ibuku saja tidak tahu. Cheng Hui mementaku untuk menggugurkan anak ini. Aku juga tidak berani memberitahu ibuku. Aku takut ibuku akan berpikir buruk tentang Cheng Hui. Xiaoqian, jangan sekali-kali kau berkata seperti ITU. Nenekku selalu berharap, kau dan Cheng Hui cepat menikah. Dia ingin segera punya cicit. Aku melakukan ini bukan hanya untukmu. Tapi juga untuk nenekku. Terima kasih ya. Aku akan menganggapmu sebagai kakak. Ayo kita pergi, Gao Chengyan. Jinwan. Kaget ya? Aku perkenalkan, ini adalah Xiaoqian. Selir. Kau ini apa sih?
Aku apa? Kau ini sedang APA? Kau cunyan, kau munafik. Di mulut bicara moral, tapi di belakang berbuat mesum. Aku akhirnya melihat siapa dirimu sebenarnya. Kita selesai sampai di sini. Jinwan. Maaf sekali, Jin Huan adalah pacarku. Dia mungkin salah paham tentang kita. Salah paham? Dia menjara kita berdua, mana mungkin? Jan Gonsalkan Jamar seperti ITU. Waktu itu aku menemanimu ke rumah sakit, kebetulan dia melihat. Aku tidak bisa berbohong padanya, jadi... Oh, ternyata begitu. Cheng Yan, maafkan aku yang membuatmu kena masalah. Kau sangat mencintainya? Dia bilang padaku, akan menemaniku seumur hidup, tapi siapa sangka. Konflik terjadi begitu cepat. Kau tidak mengerti hati perempuan. Perempuan itu bisa memaafkan apapun, kecuali satu hal, yaitu pengkhianatan dari orang yang dicintai. Kamu lihat dia marah sekali ya. Ini membuktikan dia tulus padamu, dia sangat mencintaimu. Aku juga serius, aku juga mencintainya. Kuma, dia memang orang baik, Kuma gak manja. Aduh, aku juga bingung harus bagaimana. Masalah ini sebenarnya gara-gara aku. Aku akan jelaskan padanya, hilangkan salah pahamnya terhadapmu. Nggak usah, dia sendiri yang emosi tanpa alasan jelas. Aku bersikap jujur, nggak perlu dijelaskan. Jangan bilang begitu dong. Kak, tolong jangan bocorin ya. Jangan sampai aku, apalagi di depan Jin Huan. Karirku baru mulai, jangan sampai hancur. Aku tetap akan jelaskan padanya. Nggak usah. Tapi kalau nggak dijelaskan, aku nggak tenang. Nggak apa-apa, kamu sedang hamil jangan stres. Nanti kalau dia sudah tenang, aku akan jelaskan. Duduk dulu.